Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim di channel YouTube Rizkuna Channel. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan mengunjungi salah satu istana yang berada di tengah hutan. Tapi walaupun di tengah hutan, di atas pegunungan, alhamdulillah jalannya, akses jalannya sangat bagus banget, teman-teman. Jadi saya bisa menggunakan kendaraan roda 2, yaitu atau disebut sepeda motor. Seperti apa sih suasana istana tersebut? Saya juga penasaran, belum tahu kayak gimana sih istana tersebut yang berada di atas gunung di tengah hutan kayak gini, di tengah hutan terpencil seperti ini, teman-teman. Makanya tontonin terus video dari Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya yang masih sakit, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya, yang masih punya hutang semoga cepat terbayar lunas hutangnya, yang masih jomblo atau belum ketemu dengan jodohnya, semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang masih atau yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh soleha. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga cepat ketemu dengan pasangan hidup barunya yang bisa menyayangi anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mempunyai pekerjaan, semoga cepat mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak dan keluarganya. Dan apalagi ya, yang belum punya rumah sama seperti saya belum punya rumah, semoga di tahun 2022 ini kita bisa mempunyai rumah untuk membina rumah tangga kita bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk, seperti apa suasana perjalanan saya menuju istana yang berada di tengah hutan tersebut? Tontonin terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, ini perjalanan saya menuju lokasi tersebut dan jalannya alhamdulillah sudah di hot mix. Tapi sepeda motor saya tidak kuat nanjak untuk berdua. Jadi saya terpaksa turun terlebih dahulu, teman saya sudah duluan ke sana. Tapi dari sini masih jauh loh, teman-teman. Masih sekitar 2 atau 3 kilo lagi. Wow, gila. Tapi diuntungkan walaupun di atas pegunungan kayak gini ya jalannya sudah bagus. Biasanya kan kalau di tengah hutan kayak gini, di atas pegunungan kayak gini, jalannya sudah pada jelek-jelek, teman-teman. Nah, jadi sebelah kiri ini merupakan tebing atau jurang. Jadi kalau kita misalkan bawa sepeda motor ke sini harus benar-benar ekstra hati-hati, kalau apalagi pas pulang nanti ya, teman-teman. Doakan saya, semoga saya selamat sampai tujuan. Sambil heho juga. Oke. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan lama, cukup melelahkan, teman-teman, akhirnya saya sampai di istana yang berada di tempat terpencil kayak gini. Istana yang berada di atas pegunungan, teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lihat di bawah itu ada sebuah tempat peristirahatan dan juga 2 buah kolam renang, teman-teman. Wow, ini
sultan banget nih yang bikin istana di atas pegunungan kayak gini. Nah, identik dengan pegunungan ini terdengar suara tonggeret ya teman-teman. Yang itu tandanya kalau misalkan ada suara tonggeret kayak gitu, itu tandanya tempat ini masih alami banget teman-teman. Airnya belum terkena polusi udara, baik asap knalpot dan juga yang lainnya. Wow, itu nanti saya akan turun ke bawah teman-teman, melihat lebih dekat istana tersebut. Seperti apa sih suasananya ketika kita berada di bawah teman-teman. Nah, sekarang saya bersama pemilik dari istana yang berada di tengah hutan kayak gini teman-teman. Nah, Ibu, ini bisa dijelaskan kenapa tempat ini ditutup gini, Bu? Dulunya itu bekas apa, tempat apa gitu? Dulunya ini sempat tempat kolam renang pariwisata ya, sama penginapan. Tapi sekarang berhubung kemarinnya ada pandemi, ditutup dulu untuk sementara. Ya insya Allah untuk kedepannya nanti dibuka lagi. Dibuka lagi ya Bu ya? Iya. Nah, jadi ini teman-teman, ini sempat dibuka menjadi tempat pariwisata, kolam renang anak ya Bu ya, dan keluarga, ya. Sekaligus hotel dan penginapan. Ya. Tapi berhubung ada pandemi COVID-19 dan juga harus taat sama pemerintah ya Bu ya, ya. Mengikuti taat pemerintah. Ya. Jadi untuk sementara ini ditutup ya Bu ya, ya ditutup dulu. Nanti untuk kedepannya mungkin dibuka lagi ya. Ya. Nah, untuk harga penginapannya sendiri Bu, kalau misalkan ini udah dibuka berapa sih Bu satu malamnya gitu? Gimana? Sudah ini mah murah. Oh, murah ya Bu ya? Ya pastinya murah lah harganya Bu ya. Kalau nggak bisa dijelasin. Jadi yang kalau misalkan mau menginap di sini, kalau ini sudah dibuka tinggal langsung saja datang di sini Bu ya, ke sini ya. Yang beralamat di Desa Cimuncang, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka. Ibu terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk eksplor di sini Bu ya. Oke teman-teman, tadi saya sudah mendapatkan izin dari pemilik istana tersebut, yaitu milik Ibu apa ya, tadi lupa lagi saya. Yang jelas beliau itu merupakan istri dari kepala desa di sini teman-teman. Jadi ini merupakan pemiliknya itu seorang kepala desa yang berada di Desa Cimuncang, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka. Jadi ini tuh tujuannya dulu mau dijadikan tempat pariwisata teman-teman, tapi berhubung COVID-19 atau COVID-19 Corona yang melanda negeri kita tercinta Indonesia, jadi sehingga tempat ini harus ditutup sementara, kata si Ibu. Harus ditutup sementara, tapi kedepannya insya Allah tempat ini bakal dibuka lagi untuk umum, bakal dijadikan tempat pariwisata teman-teman. Oke, yuk kita simak. Ini lokasinya teman-teman, ini berada di daerah terpencil atau di daerah perbukitan teman-teman. Seperti ini akan dijadikan tempat pariwisata dan itu merupakan tempat penginapan atau hotelnya teman-teman. Tapi sekarang berhubung masih ditutup karena PPKM Corona belum juga selesai di negara kita tercinta, khususnya Republik Indonesia. Jadi kolam renang ini sekarang sama si ibuku itu dijadikan tempat kolam ikan untuk apa? Bibit-bibit ikan. Nah, itu kan bisa kelihatan sama teman-teman, cuman sayang, seribu sayang, airnya keruh teman-teman. Padahal di sini berada di atas pegunungan, sumber mata air pasti jernih, tapi sayang di sini keruh karena mungkin di bawahnya ada ikan, ada banyak banget kotoran-kotoran ikan. Tapi kalau misalkan ini jadi kolam renang, pasti airnya bakal jernih banget nih teman-teman. Nah, itu merupakan tempat wahana bermain. Apa yang namanya ya? Kalau misalkan kita boes-boes di atas air ini, apa sih namanya ya? Kurang hafal. Tuh, ikan-ikan emas, ikan nila di sini banyak banget teman-teman. Kita lanjut ke sini, nanti setelah dari sini kita akan melihat ke tempat penginapannya atau tempat peristirahatan di sini teman-teman. Nah, ini jadi di sini tuh belum terkena polusi udara karena ini berada di apa namanya ya, hutan sekunder. Silahkanlah
kalian mau menganggap hutan, mau menganggap perkebunan, terserah kalian apa ini namanya, karena ini berada persis di atas pegunungan. Oke, kita berjalan menelusuri setiap ruangan yang berada di tempat ini. Oke. Wow. Padahal ini kalau menurut saya wah banget nih teman-teman. Ini ikannya nggak kelihatan ya. Nah ini apa ini namanya? Kamar mandi buat ganti pakaian. Ini tempat kolam renang anak-anak mungkin ya. Wow, lihat spotnya teman-teman. Ini benar-benar berada di atas pegunungan, udaranya sejuk. Apalagi kalau misalkan malam hari, di sini cuacanya dingin banget, cocok banget kalau kalian misalkan mau menginap di penginapan ini. Nah, tapi nanti kalau misalkan tempat sebenarnya airnya jernih banget ya teman-teman nih. Oke. Nih, airnya jadi dingin dan juga jernih. Tapi berhubung mungkin di sini banyak ikannya, kotoran ikan dan juga pakan ikan, jadi sehingga membuat air ini kayak kelihatan keruh. Padahal airnya yang aslinya itu sangat jernih banget teman-teman. Saya akan coba masuk ke istana yang ini atau tempat penginapan. Nantinya ini akan dijadikan tempat penginapan atau hotel ya teman-teman. Oke, di sini terdapat kursi dan juga bekas perosotan. Wow, bagus banget ya teman-teman. Ini tempatnya ya. Cuma sayang 1000 sayang ya, harus terhalang oleh pandemi COVID-19. Oh, kayaknya kita harus keluarkan senter terlebih dahulu teman-teman. Sebentar ya, saya mengeluarkan senter terlebih dahulu supaya karena di dalam gelap teman-teman. Oke, yuk kita lanjut melihat kondisi kamar tidur tempat penginapan ini. Assalamualaikum. Jadi kamar tidurnya kecil ya, kecil sekali. Ini cukup muat untuk 2 orang ya teman-teman. Dan di sini ini merupakan satu buah kamar mandi dan juga tentunya tempat penginapan ini akan difasilitasi dengan AC. Oh, yang ini juga sama teman-teman. Satu kamar tidur plus kamar mandi ya. Cuman ya sayang belum selesai. Belum beres, belum rapi. Ya karena mungkin belum dibuka untuk umum. Jadi pembangunannya terhambat oleh pandemi COVID-19. Oh, ini dikunci ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk. Dan untuk di sampingnya apa ini?
Ah, bagus banget nih. Oke. Nah, di sini tuh merupakan tempat untuk bersantai ria bersama keluarga, tapi nantinya ini bakal disulap menjadi indah banget nih teman-teman. Ya, sekarang dimohon dimaklumi apabila tempatnya seperti ini karena seperti yang saya bilang di awal, ini belum dibuka untuk umum, tapi kedepannya bakal dibuka lagi untuk umum dan akan pemandangannya akan indah banget ya teman-teman. Wih. Di bawah sini terdapat 1, 2, 3, 4 tempat kamar 4 kamar tidur ya teman-teman. Dan di atas di bangunan yang kuning itu ada beberapa lagi kamar tidur. Kita saya akan mencoba melihat di atas sana. Ikan bikin kaget. Nah, ini yang di atas ini juga sama. Mungkin bakal dijadikan tempat pertokoan atau apa ya. Oke, yuk kita melihat bangunan yang kuning ini. Nah, inilah rumah dari pemilik tempat ini. Rumahnya sederhana, biasa-biasa aja ya. Tapi lahannya luas banget, bangunannya luas sekali. Jadi mungkin kalau misalkan ini nggak dijadikan tempat wisata juga, untuk pekarangan atau taman dari rumah pemilik rumah tersebut, supaya nanti anak dan cucu-cucunya kalau misalkan main ke sini mau berenang mau apa terserah mereka. Oke, ini tempat garasi mobilnya atau apa nih, kayak ruko ya. Nih kalau kita lihat pemandangannya dari atas ini nih. Wih, gokil gak sih? Kebayang ya, semoga saya bisa mempunyai istana kayak gini. Dan di sini ini juga sama, tempat kamar tidur atau apa nih. Oh iya, ini 1 buah kamar tidur tapi masih dalam tahap pengecatan. Tapi luas-luas ya kamar tidurnya ya. Kalau ini kita balik lagi naik ke atas teman-teman. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4 kamar tidur. Jadi total 8 kamar tidur di sini. Mungkin cukup sekian untuk vlog saya, konten saya di salah satu istana yang berada di perbukitan atau di pegunungan. Jadi tempat ini nantinya bakal dibuka untuk umum, dijadikan tempat pariwisata, kolam renang sekaligus penginapan. Berhubung sekarang masih dalam tahap PPKM, pemulihan COVID-19, jadi untuk sementara tempat ini kolam renangnya juga dijadikan tempat buat bibit ikan teman-teman. Tapi nanti kedepannya kalau misalkan corona sudah tidak ada di sini, ini bakal dijadikan tempat pariwisata. Bagi teman-teman yang ingin menginap di sini, silahkan nanti datang saja ke sini. Dijamin harganya murah lah. Harga tiket masuknya juga murah, harga penginapannya juga murah. Dengan pemandangan yang sangat indah banget. Tidak perlu jauh-jauh ke Puncak Bogor. Di Malausma, di Majalengka juga ada penginapan yang berada di perbukitan dengan udara yang sangat sejuk, jauh dari kata polusi udara. Untuk parkirannya luas banget ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.